Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pagi ini? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak masuk tuh hari ini? Ada. Siapa saja? Mbak Kipti. Sama? Oh, kemana semuanya itu? Ya. Oh ya, semoga Mas Bayu untuk kita doakan semoga cepat sembuh. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pagi kali ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras. Dan sebelumnya, untuk tujuan dari pembelajaran kita pagi kali ini adalah menganalisis beberapa informasi untuk membuktikan teorema Pythagoras dan membuat pembuktian berupa skema atau prosedur terhadap rumus teorema Pythagoras. Jadi, sebelumnya untuk segitiga siku-siku, apakah konsep teorema Pythagoras hanya ditemukan pada segitiga siku-siku? Iya enggak kira-kira? Baik. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita teorema Pythagoras, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu atau mereview terlebih dahulu untuk pengertian dari segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku. Coba kalian ingat kembali ya terkait segitiga siku-siku. Pasti kalian ingat kan? Nah, perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut beserta bagian-bagiannya. Nah, di sini sudah ada gambar segitiga ABC dan dengan keterangan segitiga ABC adalah segitiga dengan siku-siku di B dan besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang kedua yaitu sisi depan sudut siku-siku atau sisi C adalah sisi terpanjang yang disebut sisi miring atau hipotenusa. Selanjutnya, sisi lain pembentuk sudut siku-siku, sisi AB dan sisi BC disebut sisi siku-siku. Nah, di sini akan Ibu jelaskan dari sisi ABC ini disebut sudut maaf, ini adalah segitiga siku-siku, dan sisi depan atau sisi C yang terpanjang ini disebut adalah sisi miring atau hipotenusa. Dan selanjutnya sisi lain yang pembentuk sudut siku-siku adalah sisi AB dan sisi BC disebut sisi siku-siku. Nah, sisi siku-siku biasanya disimbolkan dengan tanda seperti ini, yaitu tanda kotak gitulah. Biasanya kita bisa melihatnya dengan huruf L jari kita. Selanjutnya, nih, pernahkah kalian melihat tangga yang disandar ke dinding? Pasti pernah sih, soalnya kan apalagi di UIN ini juga masih di sekolah kita kan juga masih masa pembangunan juga. Nah, pasti ada tangga yang miring seperti ini. Nah, dari contoh tersebut atau dari peristiwa tersebut akan itu berkesinambungan atau masih sama dengan akan menunjukkan dari teorema Pythagoras tersebut. Nih, akan Ibu bacakan atau Ibu sampaikan untuk teorema Pythagoras, yaitu pada segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miring hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Nah, di sini ada sisi miring atau kita sebut dengan sisi C. Sisi C. Nah, selanjutnya untuk sisi tegak lurus yang ini temboknya kita sebut sisi A. Nah, yang mendatar atau yang alas kita sebut sisi B. Dari sini kita bisa menghitung untuk tinggi atau panjang dari sisi miring, sisi tegak lurus, dan sisi mendatar. Akan kita buktikan dengan dikarenakan sisi miring terpanjang, maka jumlah dari tambahan dari sisi tegak lurus dan sisi mendatar adalah panjang dari sisi miring tersebut. Atau bisa kita tulis dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang akan kita coba atau ini akan Ibu bahas dari contohnya seperti ini. Jika tinggi tembok 4 meter dan jarak kaki tangga ke tembok adalah 3 meter,
Maka panjang tangga adalah, nah kita kan bisa memakai dengan, kita akan mencari sisi miring. Karena sisi miring terpanjang, jadi kita menambahkan dari sisi tegak lurus dan sisi mendatarnya. Ditambah jadi C kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Selanjutnya C kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, dari 25 itu akan kita cari akar dari 25. Akar 25 berapa? 5. Nah, baik. Pintar sekali. Selanjutnya, nah, dari sini pasti kalian juga pastilah melihat tiang berada di lapangan kan? Nggak mungkin kalian tidak pernah melihatnya. Dari sini akan kita kerjakan bersama-sama saja. Ini Ibu akan notasikan menjadi sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Nah, dari sini menurut kalian ada berapa segitiga? Ya, ada 2 segitiga. Kita hitung sisi segitiga yang paling bawah dulu ya. Kita mencari sisi miring dari sini, dari panjang B ke D. Kita hitung bersama-sama. B D kuadrat sama dengan berapa ditambah berapa ini? Ya, ditambah? Ya. Dulu. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. Ya. Lalu 8 kuadrat? 64. Ya, 64. 36 ditambah 64 hasilnya? 100. Ya, pintar sekali. Nah, dari sini kita mencari akar dari 100, hasilnya berapa? 10. Ya, 10. Baik, yang segitiga satu lagi, apakah ada yang bisa mengerjakan yang segitiga? Gimana nih kira-kira? Yang mencari sisi miring dari A sampai D. Ya, Mbak Asfa silahkan. Ya, sisi miringnya dari A sampai D. Ini 6, ini 9. Ya. Ini, iya, bagus. Ya. Yes. Ya. Baik, terima kasih Mbak Asfa. Bagaimana teman-teman? Ini untuk pengerjaannya Mbak Asfa kira-kira benar atau salah? Benar. Baik, beri kita aplaus untuk Mbak Asfa. Selanjutnya, ini bisa nggak ya? Wah, bisakah? Oh iya, terima kasih. Salin. Sebentar. Browser.
Wah, sepertinya tidak bisa. Ada sedikit kendala untuk koneksinya. Dari sini sebenarnya ada sedikit video atau video interaktif untuk kalian penambah penunjang dari teorema Pythagoras ini. Dari sini kalian bisa mengambil atau lebih merincinya lagi dalam hal pengukuran dari teorema Pythagoras dari sendiri. Itu ada di situ akan dijelaskan dari kita menggaris dari titik A ke titik B, lalu titik B ke titik C. Itu akan membentuk dari segitiga siku-siku tersebut. Baik, jika seperti itu sebelumnya kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kita fun aja, kita nyanyi-nyanyi dulu, oke? Iya, baik, silakan. Iya, silakan. Iya, langsung silakan duduk saja. Baik, kita akan ice breaking, yaitu akan Ibu contohkan terlebih dahulu, lalu kalian mengikuti ya. Itu ada tepuk, ada namanya tepuk fokus, ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Nah, gitu semuanya ya, yang kompak. Pokoknya kita harus bangun semuanya, jangan sampai ngantuk-ngantuk. Masa masih pagi, masih pada ngantuk-ngantuk. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Tepuk fokus, melihat, mendengar, fokus. Oke, baik. Sepertinya sudah mulai fokus semua ini semuanya. Baik, nanti akan Ibu berikan sedikit lembar kerja, akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti dikerjakan per kelompoknya masing-masing ya. Bisa dikerjain, ngumpul aja. Ngumpul aja ya guys. Coba sini. Ini ya. Iya. Bagaimana? Emang kalian ini tidak daripada. Gimana? Yes. Bagaimana semuanya, apakah sudah selesai? Kurang sedikit. Oke, baik. Bisa tidak ada yang dibingungkan atau saya baik. Nah, Ibu minta untuk perwakilan kelompok nanti maju satu-satu ya. Ayo maju semuanya barengan. Nanti akan kita bandingkan jawaban antara per kelompok itu kalian sama atau tidak. Baik, perwakilan kelompok bisa maju ke depan satu-satu saja. Baik, sudah ready. Baik, akan kita bandingkan dulu nomor 1 nih jawabannya dari ujung kanan. Nomor 1 jawabannya berapa hasilnya? Terus kamu, terus kelompok selanjutnya berapa? Oke, 13. Terus oke, baik. Terus sekarang nomor 2 dari ujung kiri sekarang 17 cm. Nah, kamu selanjutnya 17. Terus yang nomor 3 dari ini, nomor 2 dari kanan saya 3,10. Terus 3,10. 9,8 ya, itu juga sama. Itu 9,8 ya.
Berarti perwakilan dari ini satu dari depan akan kita bandingkan. Yang benar 9,8 3,10. Silakan. Baik teman-teman, bisa diperhatikan semuanya. Coba kita lihat ini yang hasil yang kelompok sebelah kanan ini hasilnya 3,10 meter. Terus yang kelompok 2 yang kiri adalah 9,64 meter. Kira-kira ini hasilnya benar atau salah dua-duanya? Benar. Tapi apa yang berbeda kira-kira? Itu di akar, itu tidak. Nah, benar sekali. Jadi yang untuk sini hasil amalnya sudah ditentukan. Nah, yang untuk yang di sana yang hasil amalnya belum ditentukan. Tapi tetap benar semuanya. Tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, sepertinya itu juga ada ibu di sini ada kepentingan yang sangat mendadak dan tadi saya sekali untuk videonya tidak bisa ibu tayangkan. Nanti akan ibu share atau kalau itu minggu depan akan kita tonton bersama untuk videonya tadi pasti akan berkelanjutan pada bab selanjutnya atau subbab selanjutnya di pertemuan kedua nanti ya teman-teman. Nah, ibu akan membacakan kesimpulan untuk materi teorema Pythagoras untuk hari ini. Teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang memiliki satu sudut 90 derajat. Pada segitiga ini terdapat 3 sisi, 2 sisi siku-siku dan 1 sisi miring atau bisa disebut hipotenusa yang merupakan sisi terpanjang. Dan selanjutnya, teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Dengan teorema ini kita dapat menghitung panjang sisi yang belum diketahui jika 2 sisi lainnya sudah diketahui. Baik, mungkin pelajaran kita pada pagi hari ini agak sedikit lebih cepat dikarenakan ya ada kendala tadi untuk videonya. Untuk next pertemuan depan akan ibu tayangkan lagi videonya tadi, dan juga jangan lupa untuk kalian mereview dulu, mencoba membuka untuk subbab yang kedua di halaman 45. Ibu yakin kalian masih juga akan mempelajarinya. Sebelum kita mulai, kita akan coba fokus terlebih dahulu. Agar lebih semangat lagi. Ayo kita coba fokus terlebih dahulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Baik, sebelum menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada ibu kurang kata atau dari perilaku ibu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum